Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ardo Wisnuwardana, salah satu peserta manajemen akselerasi program perwakilan dari PT Wahana Rizky Gemilang. Di video ke-6 kali ini hmm, kita akan membahas tentang pengambilan keputusan. Langsung saja, pengambilan keputusan merupakan kegiatan penilaian dan menjatuhkan sebuah pilihan. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan rangkaian kegiatan-kegiatan, perhitungan, dan pertimbangan-pertimbangan dari beberapa alternatif solusi yang ada. Artinya, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh membuat keputusan sebelum membuat keputusan. Jadi, suatu pengambilan keputusan adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Pengambilan keputusan mempunyai fungsi. Fungsi yang mungkin bisa kita pahami adalah tentang fungsi akan sadarnya manusia untuk mengambil keputusan agar apa yang dikerjakan itu bisa terarah secara individual ataupun secara kelompok. Yang kedua adalah fungsi yang bersifat futuristik. Artinya fungsi tersebut bisa menyangkut dengan hasil yang bisa dicapai dalam kurun waktu saat ini ataupun kurun waktu sampai ke depannya. Artinya kurun waktu di sini adalah efek keputusan yang diambil itu bisa dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Tujuan untuk kita bisa mengambil keputusan secara tepat adalah agar mencapai tujuan yang jelas untuk perubahan dalam segi organisasi ataupun individual. Kemudian adanya beberapa alternatif saat kita mencari atau mencari bahan untuk mengambil keputusan, itu akan ada alternatif solusi yang lain. Jadi pilihan-pilihan yang akan kita tentukan itu berdasarkan apa yang sudah kita solusi kita yang kita kumpulkan. Kemudian kita harus bisa menetapkan solusi yang terbaik atas permasalahan apa yang kita hadapi agar bisa sesuai alur alur penyelesaian masalahnya, alur pengambilan keputusannya agar bisa sesuai dengan masalah apa yang dihadapi. Kemudian untuk mengatasi kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang terjadi selama melakukan aktivitas pekerjaan. Kemudian ada beberapa unsur-unsur pengambilan keputusan. Yang pertama adalah unsur tujuan dari pengambilan keputusan. Tujuannya apa dulu ini keputusannya diambil? Apakah masalah itu terlalu berat yang harus kita putuskan segera? Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. Satu masalah sesuai dengan tujuannya tadi, kita harus mencari beberapa alternatif lain untuk masalah itu segera selesai. Berikutnya adalah perhitungan mengenai faktor-faktor yang dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Perhitungan mengenai faktor-faktor di luar jangkauan manusia merupakan salah satu indikasi faktor itu apakah akan menjadi faktor penghambat atau faktor pendukung nantinya saat kita mengambil keputusan. Kemudian adalah sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Adanya sarana dan alat untuk mengevaluasi atau mengukur keberhasilan dari pengambilan keputusan itu. Selanjutnya, alternatif-alternatif keputusan dan peristiwa di luar jangkauan manusia itu perlu dirinci dengan menggunakan sarana atau alat untuk mengukur pengeluaran yang perlu
dilakukan dari setiap alternatif kombinasi keputusan di luar jangkauan manusia tersebut. Beberapa eh, akan berujung dari jenis-jenis pengambilan keputusan. Jenis-jenisnya ada intuisi, ada berdasarkan intuisi. Intuisi adalah gambaran kasar manusia untuk menyelesaikan masalah. Pengalaman bisa menjadi guru yang baik, jadi pengambilan keputusan yang lalu bisa diambil lagi di problem yang sama. Kemudian ada fakta yang terjadi harus bisa disertakan dalam segala macam keputusan yang diambil agar dasarnya jelas. Mungkin itu sedikit penjelasan dari pengambilan keputusan berdasarkan buku yang saya ambil. Bukunya merupakan berjudul Teknik Pengambilan Keputusan yang diterbitkan dan dirancang oleh Yeni Rahmawati di tahun 2022. Sekian, terima kasih. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.